Itu kan baru cuplikan azab supaya jadi pelajaran bagi manusia. Allah dalam barzah. Dalam tempat apa tadi? Dimasukkan ke dalam kubur, meraih kuburannya. Dimasukkan ke dalam kubur, sampai tadi kuburannya. Macam-macam apa ibu. Bapak ibu sih masuk. Jalur dalam barzah, apalagi di akhirat kelak. Kini orang nak dipersoalkan di bapak ibu. Oh iya azab Allah tu semuanya. Datang lagi ni. Nak takwikan azab Allah. Orang ambil tanah orang nak takwik azab Allah. Lawehna tanah sana mak nan diagen orang ayo. 1 meter kali 2,5 meter itu tanah awak sana. Lawehna tanah awak tanah orang awak ambil nan punya awak benar besok duit orang sebanyak tu ya. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulan nabiyyan ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ittaqullaha mastata'tum. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yasta'jilunaka bil azab walaula ajalum musammal laja'ahumul azab wal ya'tiyannahum baghtatan wa hum la yash'urun. Yasta'jilunaka bil azab wa inna jahannama la muhitatum bil kafirin. Syarakallah. Bapak Ibu sidang jemaah sekalian Allah, serta anak kami yang kami sayangi, puji dan syukur alhamdulillah senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab sampai kini kita masih sehat, masih diberikan kekuatan oleh Allah, sehingga kita pada subuh yang penuh berkah ini tetap hadir ke rumah Allah untuk melaksanakan salat subuh berjamaah dan ibadah-ibadah lainnya. Semoga semua yang kita lakukan itu diberikan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat beserta salam kita selalu bermohon kepada Allah, semoga segala bacaan selawat yang selalu kita baca tercurah buat junjungan alam yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sidang jemaah sekalian Allah, pada pagi ini kita sampaikan kepada kita bersama, yaitu azab Allah itu pasti. Bapak Ibu sidang jemaah sekalian Allah. Surah Al-Ankabut ayat 53 dan 54. Dan mereka meminta kepadamu ya Muhammad agar segera diturunkan azab. Kalau bukan karena waktunya yang telah ditentukan Allah, niscaya datang azab kepada mereka, dan azab itu pasti akan datang kepada mereka dengan tiba-tiba, sedang mereka tidak menyadari. Mereka meminta kepadamu agar segera diturunkan azab, dan sesungguhnya neraka jahanam itu pasti meliputi orang-orang yang ingkar. Surah. Bapak dan Ibu sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita orang yang beriman itu pasti yakin bahwa azab Allah itu ada. Ya Bapak dan Ibu. Kalau nak yakin berarti tidak orang yang beriman. Tapi ada beberapa orang yang sidangnya masuk binatang Allah. Manusia sekarang ini, nanti ini kita lihat Bapak dan Ibu, minta kepada Allah segerakan azab itu. Kok iyo ada azab tu, ma azab tu. Itu kini Bapak dan Ibu sidangnya masuk binatang Allah. Bapak dan Ibu sidangnya masuk binatang Allah.
Jadi sebelum Allah memberikan azab yang sesungguhnya, dia Allah tu cuplikan azab dulu dia. Ya Bapak Ibu, mungkin pada saat sakratul maut, mungkin setelah meninggal, apalagi nanti di alam barzakh, anan sabanyanya nanti di akhirat. Tu nak bagaimana lihat tu. Ya Bapak Ibu sidang maaf. Jadi ada 3 kisah Bapak Ibu. Kebetulan berhadapan Yaumul Lanswang. Ya Bapak Ibu, bangka berhadapan langsung. Sebab ambul Bapak Ibu, waktu kelas 2 di Adliyah dulu, lah dia dipercayakan orang menjadi labai nagari suku Tanjuang. Ya Bapak Ibu. Di kelas 2 di mana? Kebetulan lah setamat kuliah di UIN Pak Imam Monjol Padang, merantau ke Pekanbaru. Itu jabatan itu letakkan. Tak tahu sampai di Pekanbaru itu loh nak dikira orang Keraja Kawalian. Ya Bapak Ibu. Biarlah ditawarkan orang jadi ketua RW segala macam, tak, biarlah yang urusan perlu kipayah sajalah. Jadi ada 3 peristiwa Bapak Ibu sebagai iktibar bagi kita bahwa azab Allah itu benar ada, dan cuplikan-cuplikan azab itu baru yang diajarkan Allah. Belum sebenarnya lah. Pertama Bapak Ibu sidang masuk Allah. Kamu tinggal di komplek Ria Nusantara Pekanbaru, itu lebih komplek yang nomor 2 besar setelah Rumbai. Sampai masjid kadang-kadang dalam Bapak Ibu. Jadi ada salah seorang warga meninggal dunia Bapak Ibu. Dilihat orang yang meninggal tadi Bapak Ibu, itu tempat buang air besar itu seakan-akan ada batu nama nyumbeng. Sehingga terbaring berpuluh-puluh hari tidak buang-buang kadang kareh itu Bapak Ibu, takkan batu tidak ambilin doh. Itu cerita yang Bapak. Kemudian setelah meninggal, waktu diselenggarakan fardu kifayahnya Bapak Ibu, pada hari satu tu musim hujan, untuk memandikan air semuanya karyang. Ada sisa air, kemudian air sabun setelah berkah mandi. Tak pasal dipinjam air semua orang tetangga. Air berdua itu diambil semua tetangga. Setelahnya lah selesai mandikan, semuanya berair lihat. Kebetulan meninggalnya menyelang berbuka bulan puasa Bapak Ibu. Diselenggarakan juga jenazah. Sehingga buku di kuburan, bawa lampu kuburan. Sementara kuburan tadi di puncak bukit, di rumah tadi semua karyang, di puncak bukit berair kadang. Bapak Ibu, di puncak bukit berair, kalau di bawah bukit jadilah. Bapak Ibu jadi dengan kondisi seperti itu, bapak samalah jamaah di kuburan. Bapak Ibu sidang masuk oleh Allah. Kemudianlah tertanam sehari. Keluarga itu diganggu Bapak Ibu. Dioyak, dibantu tangan anaknya, istrinya. Kemudian kawan-kawan yang lain yang samoinya ronda malam. Di pos rondo tu digoyak tu. Meninggal dua ya preman rondo. Itu Bapak Ibu. Datang kamu Bapak Ibu, Ustaz nak ada di begitunya dah. Kami ikut dia gaya-gaya tangan kami serang. Iya. Sampai beberapa hari. Itu tanya Bapak Ibu, "Batu Pak Ustaz, mungkin hadasnya. Iya, kewajibannya yang belum terselesaikan sehingga yang mengganggu." Akhirnya juga itu Bapak Ibu sidang masuk oleh Allah. Rupanya yang pai meninggal tadi itu waktu di dunia sebelumnya meninggal, ini punya utang. Utang tu nak 1 juta, 2 juta, 30 juta. Utang tu atau utang untuk parui.
Dek salero ko yo Bapak Ibu, akhirnya apa lanjut kebutuhan hari ko, oh, ambil tawi, cetak dulu, cetak tawi. Tidak diakui. Ya Bapak Ibu, tidak diakui dah di keluarga dah. Ya dicetak jadi orang tuh di buku kadang. Tapi tidak diakui dah. Mungkin itu nak mampunya. Ya Bapak Ibu. Nah, kemudian yang buang air kadang tu sombik tadi. Ini memborong sebuah bangunan, piti dan minta seluruhnya. Rumah nak dikerjakan sesuai dengan gambar. Satu akhir petang-petang berhenti. Piti orang habis. Sungai itulah yang anak ini yang Bapak Ibu sekalian masuk ke dalam Allah. Kemudian yang kedua Bapak Ibu sekalian masuk. Ada jamaah masih di situ ya Bapak Ibu. Tengah malam meninggal ya. Ambo sarang lama-lama lalu Bapak Ibu. Jam 2 malam datang orang ketuk pintu. Siapa nak ketuk pintu hari tengah malam? Ustaz, siapa meninggal Ustaz, tolong Ustaz. Jam 2 malam tu ambo selenggarakan seorang Bapak Ibu. Memandikan, mengkamani sampai mayangkan. Ya. Lah diukur kai kapal tu Bapak Ibu lah dilabian 2 ekor ujung atas bawah. Tapi ketika membukunya Bapak Ibu kurang sepanjang kolea. Acara kau. Acara Ustaz. Aku lah biasa saya kau. Berarti kau Allah menunjukkan kekuasaannya. Ya Bapak Ibu sekalian. Jadi potong kain celeng sambung. Sebab jenazah kau mangko di kerajaan tengah malam nyo ka dibarangkeun ka Jawa Tengah jam 5 harus sampai ke bandara. Peti lah persiapan Bapak Ibu. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Amo seorang mengarah jual. Orang punya rumah saja orang lain tak ada. Jadi cerita Bapak Ibu rupanya orang nama ninggal kau tadi orang agraria. Kebetulan kerajaannya ditampik nan basah. Pahamlah Bapak Ibu. Tanah nan diukui sepetak kau nya. Ketika mau kue tanah orang nak diukui itu sepetaknya. Ketika mau kue 2 petak nak kena airnya. 2 petak kau lah bonus dia sepetak lain. Itulah. Sehingga kadang-kadang Bapak Ibu kan gitu Bapak Ibu. Lebih pekan baru. Cik tanah tu mau 10 sore. Ini orang nama kue itu piti padanya. Itu gitu yang terjadi Bapak Ibu. Jadi kainnya sayui. Ya. Bapak Ibu, jadikanlah ditunjukkan Allah. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian masuk. Ada orang yang meninggal, lah selesai penyelenggaraan, baik kuburan lah di kerajaan, lah di lapihan lo, sejangka kiri kanan atas bawah, kiri kanannya Bapak Ibu, lapang lah kira-kira. Begitu lo lahatnya di lapangan. Tapi ketika jenazah tadi masuk aku nak muek. Ya, ada lapang celak ndak yo muek dah. Akhirnya Bapak Ibu lah diusahawan tekatu bab pijaan sajalah badar waktu lah jenazah tadi. Tu Bapak Ibu sadar. Tanah tu nana menyampik tarwe. Rupanya semasa hidup Bapak Ibu tanahnya lah jaleh sikiko kadangnya. Wajalan patih ke mari setek. Kalau wajalan seketek dia. Tanam pakai duit. Seketeknya Bapak Ibu. Batih berjalan-jalan. Ya, berata apa ke bawah tu? 5 senti dia berata apa ke bawah tu? Itu yang terjadi Bapak Ibu. Akhirnya dipasu aja mengumpul lagi. Ya Bapak Ibu, cuma seketeknya. Apalagi hektar. Kini kurang membaga. Tanah orang dijual saja Bapak Ibu. Sampai baleng-lengge. Yus hanya nak piti ya. Ya. Apa itu Bapak? 5 sentinya tak itu yang terjadi. Apalagi hektar tanah orang tanah awak. Ya Bapak Ibu. Ini itu dah persoalan itu Bapak Ibu. Yang pentingnya tanya punya tanah. Bapak Ibu sidang maaf subhanahu wa ta'ala. Kalau ada seperti itu Bapak Ibu. Itu kan baru cuplikan azab supaya jadi pelajaran bagi manusia. Allah dalam barzah. Dalam tempat apa tadi? Dimasukkan ke dalam kubur. Meraih kuburannya. Dimasukkan ke dalam kubur. Sampai dari kuburannya. Macam-macam Bapak Ibu. Bapak Ibu sidang maaf subhanahu wa ta'ala. Jalur dalam barzah apalagi di akhirat kelak.
Kini orang nak dipersoalkan tu Bapak Ibu. Oh ya azab Allah tu banyak. Datanglah kini. Nak takutkan azab Allah. Orang ambil tanah orang nak takut azab Allah. Laweh na tanah sana mak nan jagian orang ayo. 1 meter kali 2,5 meter itu tanah awak sana. Laweh na tanah orang awak ambil nan punya awak benar besok duit orang sebanyak tu ya. Bapak Ibu sidang masuk. Di azab Allah tu pasti. Ya cuplikan saja baru walah tercengang awak apalagi nanti. Kalaulah berhadapan awak di dalam barzah tu awak seorang bang. Kalau yang dilihat cuplikan tadi itu pelajaran bagi orang banyak. Besoknya hati-hatilah, hidupku pasti mati. Azab Allah itu benar adanya. Jangan dia go-go kayak model Donald Trump. Ya, dilawannya Allah. Kan Firaun tu. Dikirimnya bantuan enggak untuk Israel untuk menghancurkan Gaza. Ya, ditaruhlah 1 juta. Kerugiannya berapa? 10 kali lipat, 100 kali lipat. Disiapkan pasukan, kok datang burung abil, disiapkan rudal untuk mampai rudal. Itu Bapak Ibu sidang haji, nak yakin akan azab Allah itu pasti datang. Ya, Bapak Ibu sidang masuk. Jadi kini kita lihat Bapak Ibu orang semena-mena melakukan sesuatu perbuatan jahat yang mungkar, seakan-akan tidak hidup itu akan mati. Seakan-akan tidak yakin dengan azab Allah. Ya Bapak Ibu, kan ada orang minta walau rasa api neraka tu. Iya ada datanglah api neraka tu. Mengapa api neraka? Puntuang buat nyamuk saya pijaan namanya ajak lotong orang. Ibu, korek api walau cian terjatuh, tetap pijak dia boleh. Ajak lotong kau api neraka lah minta setitik saya tak pakai api kau. Kayak gitu Bapak dah. Jadi tidak yakin dengan azab Allah. Ya Bapak Ibu. Kalau nak yakin ibu apa ada azab Allah tu ada dalam barzah, cibo pergi sekali ke kuburan tu Bapak Ibu. Kok malah ada kuburan sesampi tu malah ada kala jengking, malah ada ular, malah ada singo. Kan ada orang kini tu Bapak Ibu. Dicubonya kuburan tu Bapak Ibu, malah ada harimau apalah ada. Di bela tes. Bela kuburan bela lahat, cutuklah dia pergi lubang anu keteh. Ya, untuk udara. Baru tertutup baru langsung mampu keluar rupa you ditipu singo kira. Ya Bapak Ibu. Kan ada orang yakin Bapak Ibu, malu ada azab kubur tu. Dipasangnya kamera CCTV dalam kuburan di sana ke rumah cari untuk apa nak nampak itu kan gaib. Kan nak mau jakar Bapak Ibu. Kan gitu banyak macam-macam ini Bapak Ibu. Kamera ke dipasang dalam kuburan. Kok yo datang malaikat mungkaran itu mayo. Oh iya ada singo tu mana singo tu maru kalau jengking malah ada nampak tu. Bapak Ibu, itu gaib. Nah kan ini tu Bapak Ibu. Ketika ikan orang seperti itu tidak yakin. Nyalah datangnya kayaknya baru tu tahu dia nak. Bapak Ibu sidang masuk. Jadi Bapak Ibu sidang masuk kepada Allah. Di banyak awak berjalan, banyak awak lihat pasti banyak kejadian-kejadian yang aneh-aneh sebagai iktibar bagi awak para ibu sidang. Bahwa azab Allah itu pasti datang. Awak takut Bapak Ibu? Iya Bapak Ibu. Azab Allah tu nak taluk dak melawan Bapak Ibu. Sedangkan azab orang nak taluk dak, apalagi Allah lah diminta azabnya. Mau orang ada cuba tinju orang dan. Kalau bagaimana cuba tinju? Ditinju orang sekali terkongkang azab Allah lah kan diminta. Manusia nak taluk ada. Bapak Ibu sidang masuk kepada Allah. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu sidang mahir subuhan kepada Allah, kita semakin takut dengan azab Allah dan semakin taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti azab Allah itu pasti datang, mau itu pasti datang. Bapak Ibu sidang masuk kepada Allah, mudah-mudahan sekali ini bermanfaat, menambah keyakinan dan ketakwaan kita kepada Allah, menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kita akan azab Allah. Perbanyak maaf wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.